Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 16 Januari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi dia ataupun kamu hari ini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi ada seseorang yang saat ini dia itu sangat menginginkan sekali adanya sebuah peluang, adanya sebuah jalan untuk menemukan kamu. Karena di sini ada kondisi antara kamu dengan dia itu mungkin bisa saja sudah pernah menjalin satu hubungan lalu terpisah, ya. Atau di sini ada seseorang yang sangat menyukai kamu, tapi dia kayak ngerasa takut untuk mendekat karena dia tidak percaya diri atau mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia, ya. Sehingga dia takut untuk benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan. Dan dia sangat berharap sekali akan menemukan sebuah jalan untuk mendekat ke kamu. Arti kata dia berharap Tuhan ya mungkin akan memberikan sebuah takdir bisa bertemu dengan kamu. Ya, itu. Dan aku di sini merasakan energi dia itu ya sudah tahu gitu loh bahwasanya cinta ini mulai datang kepada aku, mulai aku rasakan. Tapi ada proses-proses yang mungkin akan dilewati oleh dia dan kamu. Ya, jika di sini antara kamu dengan dia dulunya sudah pernah menjadi satu hubungan, lalu terpisah, ternyata dia masih menginginkan kamu. Dan dia berharap ada jalan ya, jalan untuk menuju ke hati kamu lagi. Karena dia saat ini tidak punya cara. Ya, mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang dia sudah lakukan terhadap kamu. Mungkin membuat kamu benci ke dia, walaupun kamu tidak menunjukkan. Hanya saja kekesalan gitu ya. Karena terlalu banyak drama yang dia sudah tunjukkan kepada kamu atau yang sudah dilakukan terhadap kamu. Ya. Egoisnya dia, terus arogannya dia, dan mungkin kesombongannya dia itu yang membuat akhirnya ya semua berantakan. Ya. Dan sekarang aku ngelihat seseorang itu looking at picture. Dia melihat foto kamu. Missing you, dia merindukan kamu. Nostalgia. Jadi di sini memang ada beberapa dari kamu dengan dia itu sudah terpisah. Ternyata dia masih merindukan kamu. Ya, make new memories. Dia ingin membuat kenangan baru bersama kamu. Bisa jadi dia udah mulai kecanduan lagi nih sama kamu. Ya, ada yang mulai kecanduan sama kamu, ada yang merindukan kamu, ada yang ingin bernostalgia dengan kamu, ya. Ini bisa jadi dia itu saat ini mungkin berada di dalam keadaan yang benar-benar terpuruk atau bahkan hancur, ya. Bisa jadi dia itu lagi mendapatkan sebuah karma dari perbuatan dia yang dia lakukan dulu terhadap kamu. Ya, yang dulunya mungkin hubungan kamu dengan dia baik-baik saja. Gak ada angin, gak ada hujan. Dia ninggalin kamu. Ya, tanpa alasan. Jadi itu yang membuat kamu merasa kayak, aku kecewa. Aku sedih. Siapa pun pasti kan sedih gitu loh. Dan tapi di situ kamu mencoba untuk mengikhlaskan. Mencoba untuk merelakan. Dan pada akhirnya, dia dengan sendirinya datang ke kamu.
Karena terkadang sering ya kejadian, kalau kita punya pasangan, lalu ya mungkin tidak ada kejelasan, padahal sudah menjalin satu hubungan yang cukup lama. Apalagi di sini mungkin usia kamu yang udah 35, 40-an gitu loh. Apalagi ada yang sudah single parents. Ada satu hubungan cinta tapi tidak ada kejelasan. Nah, coba pertimbangkan lagi. Apakah hubungan seperti ini pantas untuk kamu pertahankan? Yang ada kamu hanya buang-buang waktu saja. Apalagi di sini ya ada kasusnya. Mungkin jika kamu yang perempuan, kamu yang selalu mensupport dia dari segi uang, apalagi mungkin dari keluarganya, itu jadi membuat dia keenakan. Dan dia juga tidak akan lepas dari kamu, apalagi di sini ada kondisi LDR-an. Kan sulit dipercaya. Kenapa selama ini dia menggantung kamu? Kenapa selama ini dia itu tidak memberikan kejelasan, hanya sebuah janji-janji palsu gitu loh. Ya, ternyata dia mungkin mengkhianati kamu. Apalagi di sini dia masih mendapatkan support dari segi finansial dari kamu. Tapi dia mengkhianati kamu dan kamu tidak mengetahui itu. Makanya dia itu tidak pernah memperjuangkan kamu. Dia mungkin hanya membuat janji-janji tapi tidak pernah dia realisasikan gitu loh. Ya, tidak direalisasikan ya. Jadi itu yang membuat akhirnya ya kamu berpikir secara logika, kamu berpikir secara sehat di sini. Aku nggak mau dong disakiti, aku nggak mau dong dikhianati. Saatnya aku harus keluar dari hubungan ini. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu sudah melakukan itu. Namun, akhirnya sejak kamu dengan dia sudah terpisah, dia mulai mencari cara untuk mendekat ke kamu lagi. Bisa jadi hidupnya itu makin terpuruk di saat tidak ada support dari kamu. Mungkin keluarganya berantakan, ya. Bisa jadi dia itu selalu merasa tidak beruntung. Sehingga dia butuh kamu lagi nih. Karena udah kerasa enak hidupnya. Karena selalu disupport oleh kamu selama ini. Ya. Jadi akhirnya dia mulai pengen ketemu dengan kamu, deadline, ya, setting a date, dia mencoba mencari waktu untuk ketemu dengan kamu. Mungkin akhirnya bisa jadi di saat kamu sudah memberikan sebuah punishment buat dia gitu ya. Mungkin memberikan pelajaran lah buat dia. Mungkin kamu menjauh, kamu tidak mensupport dia dari segi uang lagi gitu ya. Nah ternyata di situ baru dia sadar untuk memperjuangkan kamu, ya. Jadi kamu harus bisa benar-benar mencoba, ya kita itu harus tega gitu loh. Ya harus tega. Karena ya dia juga nggak tega dong. Dia tega juga nyakiti kamu. Kenapa sih kamu nggak tega gitu loh? Ya kamu harus tega juga. Karena ini juga untuk kebaikan kamu. Ya. Nah, di sini dia mulai untuk bertemu dengan kamu, ya. Dia pengen bertemu dengan kamu itu dalam versi dia yang terbaru. Menjadi seorang yang bertransformasi. Mungkin dia mengatakan, aku sudah berubah loh. Aku gak seperti dulu lagi. Aku serius loh sama kamu. Ya tunjukin keseriusannya. Kalau benar-benar dia ingin menikah, berkomitmen, it's okay. Lanjut gitu loh. Kalau enggak ya kamu stop. Kamu harus tegas dengan situasi ini. Karena dengan begitu akhirnya dia mulai kecanduan lagi sama kamu. Mulai pengen dekat, pengen bersama kamu lagi, komunikasi lagi dengan kamu, dan dia juga dapat uang dari kamu, begitu ya. Oke. Nah, di sini dia juga akan ngerasakan rasa sakit yang pernah kamu rasakan dulu. Jadi ada mirroring antara kamu dengan dia, dan dia juga ngerasakan itu. Ini ada introspection. Dia mencoba untuk introspeksi dirinya. Dia menyadari kalau dia salah selama ini. Sudah menyakiti kamu, memanfaatkan kamu, mengabaikan kamu, begitu. Dan akhirnya setelah kamu tidak bersama dengan dia, di situ dia baru sadari penyesalan memang datang terakhir gitu ya. Di sini hiding true feeling, dia benar-benar menyimpan perasaan yang begitu dalam di sini terhadap kamu. Dia menyembunyikan perasaan ini terhadap kamu ya. Selama ini memang dia sudah terluka. Untuk mendekat ke kamu rasanya mungkin dia malu gitu ya. Jadi ada beberapa waktu mungkin dia hanya menyimpan rasa ini dulu, tapi ini juga tidak bisa disimpan lama-lama. Akhirnya dia mencoba untuk mengungkapkan kepada kamu, mencari cara untuk mendekat ke kamu di sini. Oke, kita coba cek dari kata hatinya. Bagaimana perasaan terdalamnya? Ya begitu. Seseorang ini terkadang, apalagi laki-laki ya,
Kalau udah mohon maaf ya, nggak semua laki-laki juga ya, perempuan juga seperti itu. Kalau disebut dengan uang, terus dia apalagi kamu yang LDR-an, terkadang ya kenapa dia tidak menginginkan untuk secepatnya berkomitmen? Kenapa selalu dia tunda-tunda? Karena dia masih punya kepentingan yang lain. Jadi kamu harus tahu itu. Jadi tujuan pacaran itu apa? Tujuan menjalin hubungan itu apa? Pastikan untuk berkomitmen. Bukan sesuatu yang dimanfaatkan, bukan ya. Jadi kalau ada orang-orang apalagi usia yang sudah dewasa, hanya bermain-main dalam satu hubungan, kamu coba pikirkan kembali, oke? Untuk bertahan. Lebih baik kamu fokus kepada diri sendiri daripada kamu harus menyakiti diri kamu dengan menjalin hubungan dengan dia yang toksik, ya. Nah, di sini ada lagi nih yang merasakan candunya, pengen sex with you. Jadi dia itu kayak benar-benar mulai datang nih candunya, mulai kayak pengen lagi nih bertemu dengan kamu begitu ya. Think before you act. Ya, jadi di sini dia juga sudah mikirkan sebelum dia bertindak. Sebelum actionnya itu dia sudah mikirkan, aku harus begini ya, aku harus begitu gitu ya. Nah, jadi di sini dia itu sebenarnya sudah mikirkan dengan matang-matang untuk bisa mendekat ke kamu. Ya mungkin malu-malu sedikit nggak apa-apalah gitu ya. Yang penting aku bisa bersama dengan kamu lagi. Mungkin hanya dengan kamu juga dia kayak ngerasa puas, pelayanan kamu puas ya. Dia merasa ya tersalurkan semuanya gitu ya. Baik itu dari segi batin dia, dari segi lahiriah dia gitu ya. Nah, jadi itu. Di sini dia mengatakan, you already know. Ya mungkin kamu siap untuk mengetahui semua ini. Mungkin apa yang dia katakan, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya. Ternyata ada juga salah satu faktor, your family won't like me. Dia mengatakan, ini semua karena keluarga kamu ada yang tidak menyukai aku. Sehingga akhirnya dia mencoba mempermainkan kamu. Mungkin itu ya alasannya dia gitu ya. Bisa jadi happiness is my priority. Tapi saat ini dia itu ya memprioritaskan satu kebahagiaan untuk diri dia sendiri. Karena selama ini mungkin sudah sangat banyak penderitaan yang dia rasakan ya. Sehingga membuat akhirnya dia itu ya mencari kamu. Dia mulai merasa kangen, rindu ya, candu sama kamu. Oke. Kita akan coba cek apa lagi yang terbaca di kartu tarot ya. Kita klarifikasi dulu. 4 kartu. Nah, di sini ada Eight of Swords. Benar, dia kayak terjebak dalam suatu kondisi. Terjebak itu ya mungkin dulu dia di saat dia meninggalkan kamu, bisa jadi karena seseorang ya, pihak ketiga. Tapi ternyata itu membuat dia terjebak dalam suatu hubungan yang tidak jelas. Masih juga tidak ada kejelasan, bahkan dia juga habis-habisan di sini. Uangnya habis. Karena apa? Dulunya mungkin dia memanfaatkan kamu. Tapi uang dia akhirnya juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin ya dekat dengan dia, yang dia pilih saat itu gitu ya. Dan akhirnya itu terbalaskan seperti mirror ini. Kamu sakit, dia juga sakit. Kamu habis, ya dia juga habis. Ya, jadi ada karma yang mungkin dia rasakan. Oke, nah jadi buat teman-temanku, aku ngelihat beberapa dari dia ini, ya dia ternyata terjebak dalam satu kondisi hubungan yang tidak ada kejelasan di sini. Sehingga akhirnya dia mencari kamu lagi. Dan dia memang tidak bisa lepas dari kamu di sini. Ya, ada Five of Swords. Dia kayak benar-benar udah kayak pasrah banget. Udah kepasrah aja. Udah kepasrah kalau mungkin kamu tidak mau bersama dengan dia, ya dia akhirnya mencoba untuk ya hidup apa adanya gitu loh. Ya. Di sini ada Six of Wands. Dia seperti ingin kembali ke kamu. Dia seperti ya dia berusaha untuk melupakan kamu tapi tidak bisa. Namun di sini kamu, jika ini energi kamu bisa melupakan dia di sini. Ya. King of Wands, dia mulai bertindak, dia mulai memberanikan diri ya. Karena apa? Karena di sini dia itu selalu ditolak oleh kamu dan dia memberanikan diri untuk hidup sendiri. Bisa jadi ya. Ini strength. Di sini dia mulai sabar menghadapi semuanya. Ya. Kesabaran dia ini ya mungkin
akan membuat dia merasa membaik keadaannya ya. Oke, kita akan coba lihat siapa dia sebenarnya. Ada tetangga, ada teman kecil, ada yang tergila-gila sama kamu nih. Nah, ini mungkin yang tergila-gila sama kamu, ada yang mulai candu dan tergila-gila sama kamu, ya. Ada saudara teman. Untuk inisial, ini ada T, ada Z, ada N, ada J, oke, ada C, ada O, oke, ada A. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, ada Leo. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita lihat di sini, seseorang ini dia udah mulai candu sama kamu, dia mulai merindukan kamu, ya. Dia mulai sangat menginginkan kamu di sini, ya. Karena saat ini mungkin keadaan dia terjebak dalam suatu kondisi sehingga dia menyesal sudah pernah meninggalkan kamu, dia menyesal sudah menyakiti kamu, dan dia benar-benar ngerasa hidupnya hampa tanpa kamu. Jadi di sini dia seperti ingin kembali ke kamu, oke? Intinya ada yang mulai candu, ya, ingin selalu dekat dengan kamu, dan ada yang candu juga mulai tergila-gila sama kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.